sebelum ibadah kita mulai, kami sampaikan supaya kita berikan kesempatan buat ibu-ibu yang punya anak kecil yang duduk di belakang, dan jemaat yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak urus anak kecil boleh di depan supaya mengurangi kepadatan yang ada di belakang. Ya, makasih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sekian lamanya di dalam aturan yang ditetapkan buat kita untuk tidak bisa beribadah. Namun pada saat ini kita boleh diizinkan, walaupun dalam aturan, masih tetap dalam aturan prosedur kesehatan dan dalam pembatasan 25% yang ditetapkan melalui surat edaran. Oleh sebab itu kita dapat beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kesempatan yang diberikan buat kita pada pagi hari ini benar-benar kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita boleh hidup, kita boleh bernafas, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan kita bersyukur ada di antara kita yang boleh disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit yang sedang mewabah saat ini. Kita bersyukur hidup ini hanya karunia Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita mulakan ibadah kita tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuadas Bapa Nuhun. Ku ada karena kasih-Mu.
Sungguh ajaib rahmat-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang telah memelihara, menghentar dan menjaga langkah kami, menjaga hidup kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami telah melalui berbagai macam hal dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan sudah meluputkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan telah menyembuhkan kami. Tuhan telah menganugerahkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hidup yang ada semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tidak lain tidak bukan kami hadir di tempat ini. Kami mau menaikkan syukur kami mau memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Karena hanya itulah yang dapat membalas segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau beribadah, biarlah benar-benar kami boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, proteksi kami dari segala penyebaran virus corona. Kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dengan sehat, kami pulang pun dengan sehat, diberkati oleh Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, tuntun dan sertai dari awal hingga pada akhirnya. Roh Kudus mengambil alih ibadah ini. Itu sama-sama kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita ada hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kasih setianya yang telah menjadikan kita boleh ada. Mari bersama kita memuliakan nama Tuhan. Bagiku
Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan itu mempesona hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya.
dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, buat anugerah dan kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar buat kami, sehingga saat ini kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu adalah kebutuhan bagi kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami butuh firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami membawa serta merelakan hidup kami, hati kami, pikiran kami untuk tunduk di bawah kuasa otoritas firman Tuhan. Untuk kami dibentuk oleh kuasa firman Tuhan. Untuk kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau persiapkan hamba-Mu, Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi kami semua, sehingga kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima dan sambut firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Allah. Sebelumnya mari kita angkat Alkitab kita. Kita katakan credo kita, ini Alkitab saya. Saya jadi seperti yang difirmankannya. Saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya. Saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita lihat pembacaan kita dalam kitab Yeremia pasal yang ke-32. Kitab Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27 maksud saya. Yeremia pasal yang ke-32 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya baca ayat yang ke-16, saudara baca ayat yang ke-17 secara silih berganti sampai ayat yang ke-27. Firman Allah berbunyi demikian. Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku 2-3. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu
telah terjadi. Sungguh engkau sendiri melihatnya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya bersama-sama 2-3. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin, ya, sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin, maka tentu saja kita membutuhkan satu dasar. Kira-kira seperti itu. Kita membutuhkan satu dasar, baik yang mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi. Saudara-saudara, pasti kita butuhkan satu dasar sebagai apa? Sebagai satu jaminan. Tetapi saudara, dasar jaminan tersebut tentu saja tidak serta-merta kita langsung percaya, ya. Kita tidak serta-merta langsung percaya, saudara. Sebab tentu saja saya mau katakan bahwa dasar jaminan tersebut karena kita pahami situasi dan kondisi yang terjadi saat itu, sehingga kita menyimpulkan bahwa ini mungkin, ini bisa, oh ini tidak mungkin, ini tidak bisa. Nah, itu dasar jaminannya, saudara. Tetapi bagaimana ketika dalam situasi, ya, ketika dalam satu kondisi yang tidak memungkinkan, lalu kita mendapat jaminan bahwa hal itu pasti terjadi, ya kan? Tetapi bagaimana kalau satu keadaan yang tidak memungkinkan, satu kondisi yang tidak memungkinkan, lalu kita mendengarkan ada jaminan bahwa apa yang kamu sedang gumuli, apa yang kamu percaya itu pasti terjadi. Nah, saudara-saudara, ini tentu saja satu pergumulan. Nah, hari ini saudara, kita akan bersama-sama belajar memperhatikan sebuah peristiwa kedaulatan Allah yang bertindak sebagai penjamin bagi umatnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mustahil akan terjadi. Saya berikan tema tentang jaminan Allah di tengah kemustahilan. Jaminan Allah di tengah kemustahilan. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia ini dipanggil termasuk atau salah satu nabi yang dipanggil di usia muda, ya. Kalau saudara lihat di pasal 1 ayat 6, di sana dia dipanggil masih muda. Bahkan dia katakan, aku ini terlalu masih muda Tuhan, ya. Lalu kemudian saudara perhatikan bahwa ia bernubuat melayani selama 40 tahun dalam pemerintahan 5 orang raja, seperti dengan Nabi Yesaya. Lalu kalau saudara perhatikan lagi bahwa Yeremia ini adalah saksi hidup dari sejak nubuatan-nubuatan terhadap Israel tentang keruntuhannya sampai kemudian jatuhnya Yerusalem ke tangan Raja Babel. Kalau saya membaca saudara ayat ini, kalau saudara melihat pasal-pasal demi pasal di kitab Yeremia, luar biasa pernyataan-pernyataan Allah terhadap bangsa Israel, saudara. Nah, secara khusus dalam ayat yang sudah kita baca, Yeremia mendapat satu perintah atau sebuah perintah untuk membeli satu ladang. Ladang yang dibeli ini memang adalah ladang yang menjadi haknya untuk menebus dari keturunan-keturunan kepada keturunan. Dan dia punya hak untuk membeli, dia punya hak untuk menebus, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan dari ayat 1 sampai seluruh ayat ini yang ada di dalam pasal 32, khususnya soal pembelian ladang ini, maka sebenarnya ada satu keraguan. Apakah ini benar-benar perintah dari Tuhan, datangnya dari Tuhan, atau bukan? Ya, ini sebuah dilema bagi Yeremia secara khusus, saudara-saudaraku. Sebab kenapa? Dalam pemandangan Yeremia, dia menjadi ragu karena keadaan saat itu tidak mendukung. Keadaan saat itu di mana mereka dikepung oleh bangsa Babel, ya, bangsa yang terkenal atau kerajaan yang terkenal dengan kesangarannya, kegarangannya, kebengisannya. Bangsa yang tidak tahu belas kasihan, tetapi Tuhan bilang, Tuhan perintahkan beli ladang itu, beli kebun itu,
dan kamu tanda tangani nanti suratnya, dan kemudian kamu simpan di dalam tanah. Itu perintah Tuhan. Timbul keraguan mungkin. Ya. Dia bilang, apakah betul ini Tuhan? Apakah benar engkau yang menyuruh? Kenapa? Karena melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Situasi dan kondisi tidak mendukung. Ibaratnya saudara-saudaraku, membeli kucing dalam karung, yakni membeli sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Karena mereka sementara dalam penjajahan, membeli ladang dan lain sebagainya. Namun pasal 32 ayat 15, firman Allah katakan begini, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Nah ini, saudara-saudara, ini yang Yeremia pegang. Allah berfirman bahwa suatu waktu apa yang Yeremia beli, rumah ladang ini, saudara-saudara, juga akan dibeli dan dimiliki oleh umat Tuhan. Sudah terjadi? Belum. Ya. Keadaan masih kacau, saudara-saudara. Keadaan masih belum tentu. Tapi ada firman Tuhan di pasal 32 ayat 15, bahwa Allah berfirman, suatu waktu apa yang Yeremia beli akan juga dibeli atau dilakukan oleh umat Tuhan lainnya. Namun sekali lagi saya mau tegaskan kepada saudara, firman Allah tidak menceritakan bahwa mereka di dalam kondisi yang mengenakan. Sekali lagi, firman Allah menegaskan bahwa mereka bukan ada dalam kondisi yang beruntung. Firman Allah menegaskan mereka bukan ada dalam kondisi yang sejahtera, tapi mereka ada pada satu peristiwa pengepungan orang Babel, pengepungan kerajaan Babel dan orang Kasdim yang terkenal bengis. Artinya secara manusia sulit. Kalau saudara disuruh membeli tanah di tempat yang saudara tahu tempat itu tidak makmur, tidak sejahtera, kira-kira saudara berpikir seperti apa? Masa saya harus beli tempat di sini? Ya, masa saya harus beli tempat di tempat yang sepi, tempat yang sunyi dan lain sebagainya? Tentu Allah salah berfirman kalau saudara dengarkan suara Tuhan seperti itu. Tetapi ketika Yeremia dengarkan, mungkin dia ragu sedikit atau sebentar, tetapi perhatikan di ayat yang ke-15, secara hurufiah dia mau memaknai kalimat ini berdasarkan keadaan dan kondisi yang sedang terjadi dan dialami saat itu. Sukar. Mana mungkin, mustahil bisa terjadi seperti yang difirmankan. Tetapi keraguan itu tidak bertahan lama. Haleluya. Keraguan itu tidak bertahan lama. Saudara perhatikan di ayat 17 khususnya. Firman Allah, Yeremia berkata begini, Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Amin, saudara. Tidak ada satu apapun atau tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Pertama dia ragu, apakah betul ini dari Tuhan? Tetapi kemudian setelah dia mendengarkan ayat 15, bahwa apa yang engkau beli juga akan dibeli, akan dimiliki oleh umatku. Baik itu rumah, ladang, kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Dalam konteks peristiwa saat itu kondisi tidak menguntungkan, kondisi tidak membahagiakan, kondisi tidak mensejahterakan. Tetapi lihat Yeremia dengan bangga berbesar hati, dan dia berkata, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Nah, apakah alasan Yeremia berkata demikian? Bahwa tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Saudara-saudara, kalau keadaan baik-baik saja, kita bisa berkata, atau Yeremia bisa berkata, gampang saja. Mudah kita berkata tidak ada mustahil. Yang saya katakan tadi, sesuai kondisi, ya, sesuai prediksi kita, sesuai apa yang kita lihat, gampang, bisa. Tidak ada masalah untuk hal itu. Tetapi dengan kondisi yang terjadi pada saat itu, tentu saja bukan perkara mudah, saudara-saudara, untuk memperoleh apa yang kita inginkan, rumah, ladang, dan lain sebagainya. Dalam tanda petik saya mau katakan kesukaran saat itu
membatasi orang untuk menikmati apa yang ada, apa yang diinginkan pada saat itu. Saudara-saudaraku, saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kota yang ada pada waktu itu atau bangsa Israel, suku Yehuda khususnya, mengalami kekacauan akibat tekanan Babel. Ini adalah menjadi satu-satunya kendala yang dihadapi saat itu. Saya coba mencari tahu tentang literatur tentang bangsa ini, saudara-saudara. Ya, sebab kalau saudara perhatikan di Alkitab, bangsa ini cukup terkenal dipakai sebagai alatnya Tuhan. Ya, dipakai untuk menghukum umat Tuhan. Maka bangsa ini dikerahkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Bangsa ini bangsa yang terkenal bengis, kejam, tidak mengenal belas kasihan. Bangsa ini datang dari jauh dengan beribu-ribu, bahkan kalau saudara lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bangsa ini datang sampai jumlahnya tidak terhitung. Mereka datang menyerang Israel, mereka datang menyerang umat Tuhan. Siapa yang memerintahkan? Tuhan yang menggerakkan mereka. Kalau dalam kondisi seperti ini, saudara-saudaraku, tentu saja kita berkata tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa membeli rumah, beli ladang, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan. Saudara, tetapi Yeremia berkata tidak satupun yang mustahil untukmu. Mengapa? Karena segala sesuatu yang terjadi masih dalam kontrolnya Tuhan. Amin, saudara. Dengar baik, COVID juga masih dalam kendalinya Tuhan. Ya. Peristiwa yang kita alami, saudara-saudara, masih dalam kontrolnya Tuhan, masih dalam kendalinya Tuhan. Sebab yang saya katakan tadi sangat jelas bahwa Allah sendiri yang memberikan kota Yerusalem ke tangan orang Kasdim, ke tangan Babel, dan Allah sendiri juga yang memerintahkan mereka untuk menghancurkan kota yang disebut dengan nama Tuhan, yaitu kota Yerusalem, untuk menghukum umat Tuhan pada saat itu karena ketegaran hati mereka, karena mereka membelakangi Tuhan, karena mereka tidak mau melakukan firman Allah. Artinya saya mau katakan bahwa Babel dikendalikan oleh Tuhan. Babel masih dikendalikan oleh Tuhan. Babel masih mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu berarti bahwa segala sesuatu masih di dalam kontrolnya Tuhan. Amin, saudara. Sesuatu yang terjadi pada kita, kalau saya merenungkan ayat ini, saudara, sesuatu yang menimpa kita masih dalam kontrolnya Tuhan, masih dalam kendalinya Tuhan. Ya, apapun itu. Nanti saudara akan melihat. Nah, pernyataan Yeremia tersebut ketika dia berkata begini di ayat 17 bagian terakhir, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Ya, di ayat yang ke-26 27 firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tuhan berkata, sesungguhnya adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk saya lakukan, untuk saya perbuat? Ya, kalau saya ingin panjangkan, saudara-saudara, mungkin Tuhan berkata, sedangkan Babel saya gerakkan, sedangkan Babel saya kerahkan, datang dari jauh-jauh hanya untuk menjadi alat Tuhan. Nah, saudaraku, hal ini menunjukkan kepada saya dan saudara apa yang dikatakan oleh firman Allah di pasal 32 ayat 26 ayat 27, bahwasanya tidak ada satu keadaan, tidak ada satu situasi, dan tidak ada satupun kondisi apapun yang mampu menghalangi rencana Allah untuk menjamin umatnya mengalami kesejahteraan dan kebahagiaan sekalipun di tengah kesulitan. Amin, saudara. Tidak ada satupun kondisi, keadaan, situasi, apapun yang menimpa saya dan saudara untuk menghalangi Allah menjamin umatnya mengalami kesejahteraan dan kebahagiaan di tengah-tengah
yang kita alami saat ini, saudara-saudara. Jangan kita berbicara tentang pandemi ini. Mungkin ada hal-hal yang lain yang saudara sedang alami, saudara. Nah, apa bentuk jaminan Tuhan? Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Bahwa ada sesuatu yang mustahil untuk aku perbuat. Ada sesuatu yang susah untuk aku lakukan. Saudara coba membahasakan dengan bahasa saudara sendiri. Ada sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, kata Tuhan. Mengapa Allah berkata seperti itu? Karena yang pertama, lihat baik, dengar baik. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi dan digenapi. Amin, saudara. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi dan pasti digenapi. Ayat 24 saudara lihat. Firman Tuhan katakan begini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu? Coba lihat ini. Yeremia katakan, maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Perhatikan, saudara lihat sebelumnya, di pasal sebelumnya, Tuhan katakan, aku akan mengutus hambaku Babel. Saudara lihat, Raja Nebukadnezar dianggap hambanya Tuhan untuk menghancurkan umat Tuhan. Lihat, maka apa yang kau firmankan itu terjadi, sungguh engkau sendiri melihatnya. Lihat, apa yang difirmankan Tuhan, dengar jemaat Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan itu adalah ya dan amin. Pasti terjadi dan pasti digenapi. Sejalan dengan apa yang tertulis dalam pasal 1 ayat 10. Firman Allah ketika memerintahkan atau menyuruh, mendelegasikan tugas kepada Yeremia, ayat 1 pasal 1 ayat 10. Tugas Yeremia disampaikan di situ bahwa akulah Allah yang mencabut, merobohkan, membinasakan, juga meruntuhkan. Tetapi aku juga Allah yang membangun dan menanam. Jadi tidak sukar saudara-saudara Tuhan mau meruntuhkan satu bangsa dengan baik. Tidak sukar saudara-saudara Allah menghancurkan satu kampung. Tidak sukar. Tidak sulit Allah menggerakkan satu keadaan yang sukar, sulit. Lebih sukar daripada pandemi yang kita hadapi. Tidak sukar Allah mendatangkan malapetaka dalam sekejap. Tidak sukar. Tidak sulit juga Allah membangun satu kota, Allah mendirikan satu kota, Allah membangun satu daerah sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Artinya apa yang dia firmankan itu pasti terjadi. Bahwa Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau memperhatikan peristiwa di pasal 32, maka mustahil melihat kebaikan apapun di tengah penindasan. Saya coba garis menghubungkan benang merahnya dengan sekarang, saudara. Banyaknya pengangguran, banyaknya toko-toko yang ditutup, banyaknya orang yang menjerit-jerit kehabisan ini, kekurangan ini. Banyaknya orang yang terbatas melakukan segala sesuatu. Mustahil, saudara-saudara, melihat kebaikan apapun di tengah penindasan saat itu yang Yeremia alami. Mustahil sekali. Jangankan berpikir untuk memiliki kebun, jangankan berpikir untuk memiliki rumah pada saat itu, jangankan berpikir untuk memiliki ladang, berpikir untuk makan setiap hari saja masih perlu pikir keras. Saudara yang hidup di masa penjajahan pasti tahu. Sekali lagi saya mau katakan, untuk saat itu jangankan untuk berpikir memiliki kebun, berpikir memiliki rumah, berpikir memiliki ladang, makanan tiap-tiap hari pun terasa sangat sukar dan sulit. Mau berpikir rumah, aduh sudah. Mau berpikir ladang, jangan dulu. Lihat, ini situasinya. Karena Allah menggerakkan Babel, Allah menggerakkan orang-orang Kasdim untuk menggenapi rencananya. Tetapi lihat di sisi lain, Allah menjamin hidup umatnya sekalipun di tengah penjajahan yang sedang mereka alami. Allah menjamin kesejahteraan mereka
Allah menjamin penyediaan yang tidak terbatas bagi mereka. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, Allah menjamin apa yang mereka pakai, apa yang mereka minum. Fasilitas Allah sediakan. Bahkan kepemilikan rumah, kepemilikan kebun, ladang, Allah jamin bahwa engkau akan menerimanya dan engkau akan memilikinya. Tidak ada yang bertanya, Tuhan, ini kan sementara terjadi penjajahan. Tetapi Allah berfirman. Tetapi Allah buktikan bahwa segala sesuatu ada di dalam kuasanya. Bahwa apa yang dia firmankan itu pasti terjadi. Kalau saudara lihat dan habiskan pasal Yeremia ini saudara sampai habis. Saudara melihat di pasal 44. Tuhan bilang begini. Aku ingin membuktikan yang mana benar. Perkataanku kah atau perkataan mereka? Lihat saudara. Tidak ada harapan. Tidak untuk Tuhan. Tidak ada kebahagiaan. Tidak untuk Tuhan. Tidak ada kesejahteraan. Tidak untuk Tuhan. Tidak ada jalan keluar. Tidak untuk Tuhan. Amin. Tidak ada kesembuhan. Tidak untuk Tuhan. Tidak ada pemulihan. Tidak untuk Tuhan. Perkataanku akan terjadi. Kita akan buktikan. Itu pasal 44. Habiskan kitab Yeremia. Saudara akan temukan itu. Saya banyak belajar, saya banyak mendapatkan berkat dari kitab Yeremia ini. Saya sudah habis dan saya baca, waduh Tuhan luar biasa. Perkataanku kah yang jadi atau perkataan mereka? Dan saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, saudara juga yang menyaksikan di rumah, perkataan Tuhan pasti digenapi dan terjadi. Dan Tuhan sementara membangun kesejahteraan sekalipun di tengah-tengah kemustahilan. Tuhan sedang memberikan keberuntungan dalam hal situasi dan kondisi saat ini. Sekalipun sepertinya keberuntungan itu tidak berpihak pada kita. Sepertinya dalam tanda kutip. Sepertinya kesejahteraan itu tidak berpihak pada kita, saudara-saudara. Tetapi tidak untuk Tuhan. Tidak untuk Tuhan. Maka saudara lihat ini. Bahwasanya keberpihakan Allah. Bahwasanya penyertaan Allah dalam segala situasi dan kondisi menjadikan padang gurun sekalipun melimpah mata air yang menyegarkan. Amin saudara. Bahwa penyertaan Allah atau keberpihakan Allah pada saat kondisi yang sedang kita alami, seperti di dalam tembok tebal yang kata orang tidak mungkin ada sorak-sorai sukacita di sana. Saudara baca di situ. Tetapi lihat apa yang dikatakan. Maka di dalam tembok tebal itu akan terdengar sukacita panen. Bahkan di tengah kegemparan malapetaka akan terdengar sorak-sorai umat Tuhan yang menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Kok bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kok bisa? Ada sesuatu yang sukar untuk Tuhan? Kalau saudara bertanya begitu, bisakah? Tongan raka. Ya. Apa bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lihat ayat 27 kembali lagi. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dia merobohkan bisa, dia meruntuhkan bisa. Tapi ingat, dia juga bisa membangun dan dia juga bisa menanam. Dalam kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa. Maka saudara lihat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud Tuhan? Jaminan apa yang diberikan? Ketika dia berkata bagiku tidak ada yang mustahil. Untuk dapat melimpahkan pemulihan berkat dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kemustahilan. Apa yang kedua? Yang kedua, karena hati Tuhan itu, perhatikan, menarik sekali di sini. Hati Tuhan itu masih tertuju kepada umatnya. Saya mau tanya sama saudara. Saudara masih merasa diri saudara sebagai umat Tuhan? Amin. Dengar baik ini. Mata Tuhan masih tertuju kepada saudara dan saya. Saudara baca ini pasal 32. Memang betul begitu jahat, begitu bejat mereka. Tegar tengkuk, keras kepala, susah diatur. Apalagi bebal, apalagi saudara, fasik dan lain sebagainya. Tetapi Allah menjamin untuk memberikan perubahan tingkah laku yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga mereka bisa disebut sebagai umat Tuhan. Saudara nanti baca pasal 37.
pasal 32 ayat 37. Saya bacakan saudara sampai ayat yang ke-40. Lihat, sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian, dan seterusnya. Lihat, saya mau katakan begini, Allah masih menjamin saya dan saudara untuk menikmati kebahagiaan, untuk menikmati kesejahteraan. Kenapa? Karena hati Tuhan masih tertuju kepada umat Tuhan. Karena hati Tuhan masih tertuju kepada saudara dan saya. Kalau saudara bilang begini, susah saya berubah, susah suamiku berubah, susah istriku berubah, susah anakku berubah, selama dia masih menyatakan diri sebagai umat Tuhan, Tuhan bisa berperkara dan merubah dia seperti yang Tuhan mau. Waktu saya baca ini, saudara, kadang-kadang saya berpikir begini, Tuhan, kadang-kadang kami sebagai pendeta berpikir, aduh ini orang tidak ibadah-ibadah, tidak datang doa, tidak melakukan firman Allah, menganggap enteng ibadah dan seterusnya. Tetapi lihat, kalau kita membaca apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, cukup dengan kalimat, menjelaskan dengan kalimat yang ada di ayat 37. Lihat, aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, karena kehangatan amarahku, karena gusarku yang besar. Jadi kalau orang sudah marah, orang sudah gusar, orang sudah sangat jengkel, ini pasti perbuatan yang tidak bisa lagi ditolerir. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ayat 30 sampai 35, di sana dinyatakan bahwa bangsa ini, umat Tuhan, mereka mempersembahkan korban kepada Baal. Mereka membangun diri mereka untuk sujud menyembah kepada dewa, bukan kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, dari nabi, raja hingga rakyat. Firman Allah juga katakan di ayat itu, mereka membelakangi Tuhan, tidak mau dengarkan perintah Tuhan. Mereka menolak melakukan ajaran Tuhan. Mereka anggap enteng peribadatan, mereka anggap enteng hidup kudus di hadapan Tuhan. Menurut ukuran manusia, itu yang saya katakan tadi, menurut ukuran manusia, sukar ini diampuni. Kalau bisa dijatuhi hukuman mati sekalian. Menurut ukuran manusia, sukar ini untuk dirubah. Pernah saudara mendengar kalimat seperti itu? Yang pernah dengar katakan amin. Sukar sekali dirubah, Pak. Nggak bisa nih berubah. Dengar baik. Dengar baik saudara juga yang menyaksikan. Siapapun yang Anda maksud itu, ketika Anda berkata, saudara berkata, suamiku susah dirubah, istriku susah dirubah, tidak mungkin lagi berubah. Tidak bagi Tuhan. Tuhan bisa merubah segala sesuatu dari tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Amin. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Tidak untuk Tuhan. Ukuran manusia mustahil merubah tingkah laku dan perbuatan Israel. Mustahil merubah tingkah laku dan perbuatan mereka. Mustahil merubah tingkah laku dia, Pak. Mustahil, Pak, bisa berubah istri saya. Mustahil anak saya bisa berubah. Mustahil suami saya bisa berubah. Tidak untuk Tuhan. Tidak untuk Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, tidak untuk Tuhan. Sejalan dengan apa yang dikatakan Yeremia, ada ayat yang terkenal dalam kitab Yesaya, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Amin, saudara. Kalau saudara masih merasa umat Tuhan, suamimu masih umat Tuhan, istrimu masih umat Tuhan, anak-anakmu masih disebut umat Tuhan, bulu yang patah itu, yang terkulai, tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang mungkin kelihatan pudar, Tuhan tidak padamkan.
Tapi Tuhan beri kesempatan kepada mereka untuk memiliki hati yang baru. Haleluya. Tuhan berikan kepada mereka satu tingkah langkah. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Lihat itu firman Tuhan. Bukan untuk kebaikan tetangga, tetapi untuk kebaikan dan kesejahteraan orang itu kepada anak-anak itu dan seterusnya. Agar mereka takut akan Tuhan dan agar orang itu menjadi umat Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Saya mau katakan di tengah keterpurukan yang dialami oleh bangsa ini, Tuhan menaruh belas kasihan untuk memulihkan mereka. Untuk memberikan kepada mereka satu hati tingkah laku yang baru. Agar mereka menghormati Tuhan. Saya tidak tahu saat ini kita sedang diperhadapkan dengan diri kita yang sulit berubah. Saya tidak tahu saudara diperhadapkan dengan suami istri yang sulit berubah, anak yang tidak berubah. Tetapi Allah sudah menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa merubah keadaan itu dari tidak baik menjadi baik. Allah dapat memulihkan perubahan selama orang itu masih mau disebut sebagai umat Tuhan. Untuk tujuan apa? Menghormati nama Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaminan Allah di tengah-tengah kemustahilan menunjukkan dalam konteks apapun, ketika saya dan saudara diperhadapkan pada sebuah kondisi atau satu keadaan yang sukar dan sulit, maka jawabannya satu, selalu ada harapan untuk pemulihan. Selalu ada harapan untuk penyediaan Allah yang tidak terbatas itu. Amin saudara. Mengapa? Sebab bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Dalam konteks Yeremia kita perhatikan baik-baik, bahwa dalam apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami saat ini, maka dalam konteks ini saya mau katakan kepada saudara bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan di dalam Tuhan. Bagimu tidak mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah kita saat ini sedang dalam sebuah tembok kesusahan? Apakah saudara dan saya sedang berada dalam tembok penderitaan? Atau adakah kita mungkin saat ini sedang berjalan di padang tandus yang panas terik, sehingga kita mulai berkata tidak ada matahari, tidak ada kesejukan, ya? Atau adakah mungkin saudara sedang terbelenggu dosa, terikat dosa? Saudara katakan tidak bisa saya dibebaskan, tidak bisa saya dilepaskan. Tidak untuk Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukmu? Dan jawaban kita saat ini, bagimu tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Bagimu tidak ada yang mustahil. Allah menjamin bahwa sekalipun di dalam tembok kesusahan, Allah menjamin sekalipun di tengah-tengah ketandusan padang gurun, engkau dan saya akan melihat mata air yang menyegarkan. Allah menjamin di tengah-tengah kelemahanmu saat ini, di tengah-tengah penderitaanmu saat ini, Allah menjamin akan ada kesejahteraan dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena keberpihakan Allah membawa dampak bagi saya dan saudara. Dan Allah yang menjamin hal tersebut berkata, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Allah? Amin saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan iman kita. Bangkitkan imanmu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami, hadapi. Saya tidak tahu, tidak hanya berbicara tentang pandemi, wabah corona ini. Saya tidak berbicara tentang hal itu saja, tetapi dalam konteks hidup saudara masing-masing. Saya tidak tahu penderitaan apa yang saudara alami. Saya tidak tahu kesukaran apa yang saudara alami. Saya tidak tahu kesulitan apa yang saudara alami. Tetapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa melimpahkan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu akan menjadi milik saya dan saudara. Keberpihakan Allah pasti membawa dampak dan pengaruh yang baik dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dan saudara yang menyaksikan melalui live streaming ini. Mari bersama-sama kita responi kebenaran firman Allah. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, baik saudara yang menyaksikan, saudara yang mendengarkan di gereja ini, saudara yang online, saudara yang onsite, kita ibadah di tempat.
Saya mau katakan kepada saudara bahwa keberpihakan Allah itu selalu membawa pengaruh yang baik. Allah menjamin kebaikan demi kebaikan untuk saudara dan saya alami. Allah menjamin kita menikmati kesejahteraan, kebahagiaan di tengah-tengah kemustahilan. Kalau Allah berpihak pada kita, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah yang berpihak pada saudara, tidak ada yang sukar. Amin saudara. Kalau saudara berkata sukar, saudara dilepaskan, Allah punya cara untuk melepaskan saudara. Kalau saudara berkatakan susah suami saya mau dirubahkan, susah istri saya mau dirubahkan, susah anak saya mau dipulihkan, susah hubungan saya dipulihkan, tidak untuk Tuhan. Tidak untuk Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, tidak untuk Tuhan. Maka dalam konteks Yeremia, dia bisa merobohkan, dia bisa meruntuhkan, tetapi ingat pasal 1, dia juga bisa membangun dan menanam sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Saudara yang ada dalam gereja ini, saudara yang ada di luar, saudara menyaksikan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama katakan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Amin, amin. Oh haleluya. Bisa disediakan bagiku, ku diangkat dan katakan dengan iman, bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau besar Tuhan. Bisa disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi saya mau katakan pada saudara, Yeremia ada dalam kondisi yang sulit. Tetapi ketika Tuhan menyuruhnya untuk membeli ladang, mungkin sempat dia ragu. Mungkin dia sempat mau bertanya kepada Tuhan. Apakah mungkin, apakah bisa di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, di tengah-tengah penjajahan, di tengah-tengah penderitaan, apakah bisa dia nikmati semua ini? Tetapi perhatikan apa kata Tuhan. Bahwa apa yang engkau beli, apa yang aku perintahkan, lakukan itu. Sebab umatku akan menikmatinya juga. Di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya, di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah berbagai perbuatan yang menyimpang dari umat Tuhan, Allah datang, aku akan memulihkan bangsa ini. Aku akan memberkati bangsa ini. Aku akan memberikan kepadanya satu hati dan satu tingkah langkah yang benar. Saya mau katakan pada saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Mungkin kita sama saat ini seperti Yeremia, seperti bangsa Yehuda, berada di dalam kondisi penderitaan, kesusahan. Mungkin juga saudaraku, kita seperti sedang berjalan di padang tandus yang panas terik. Kita tidak menemukan mata air sedikit pun, susah untuk menyegarkan diri. Atau mungkin saudara berkata, saya masih terbelenggu dosa, tidak bisa dilepaskan. Tidak untuk Tuhan, tidak untuk Tuhan. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, saudara serahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan, saudara mengakuinya di hadapan Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Maka firman Allah tegas mengatakan, aku akan memulihkan engkau, aku akan memulihkan engkau. Di tengah ketandusan padang gurun akan ada mata air yang menyegarkan. Di tengah-tengah keterpurukan bangsa, di tengah-tengah lingkungan situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, engkau akan menikmati kegembiraan, engkau akan menikmati kesejahteraan, engkau akan menikmati kebahagiaan. Bahkan firman Allah mengatakan, Tuhan akan bergirang untuk melakukan kesejahteraan, untuk memberikan kebahagiaan kepada umat Tuhan yang dikasihinya, kepada umat Tuhan yang mencari Dia. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Haleluya, haleluya. Mari saudara kita sembah Dia. Kita naikkan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Saya tidak tahu penderitaan apa yang saudara alami saat ini. Kalau saudara mau angkat tangan, saudara boleh angkat tangan saudara. Saya tidak tahu kesusahan apa yang kau alami saat ini. Kalau saudara mau, saudara boleh angkat tangan dan katakan, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami saat ini. Saudara angkat tangan saudara dan berkata, bagimu tidak ada yang sukar Tuhan. Saudara di rumah, saudara dimanapun saat ini, saudara di kendaraan, saudara di rumah sakit, saudara menyaksikan ini, saudara berkata tidak ada lagi peluang, tidak ada harapan. Tidak untuk Tuhan. Dia bisa menyembuhkan engkau secara sempurna, karena Dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Mujizatnya buat saudara dan saya. Amin. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari berlutut mengelilingi meja perjamuan. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima perjamuan. Haleluya, haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Haleluya. Ku diangkat. Hamba Tuhan Elda. Haleluya. Hamba Tuhan Elda. Bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi hamba-hamba Tuhan, mari berlutut mengelilingi meja perjamuan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, saat ini Tuhan,
Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami, sehingga hidup ini kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kuduskan kami semua hamba-hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan yang akan menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Bagi Tuhan. Mari kita buka hati kita, arahkan hati dan pikiran, bahwa apa yang ada di tangan kita bukan lagi roti dan anggur biasa, tapi kita imani ini adalah pengorbanan Yesus, tubuh dan darah Yesus yang telah diberikan bagi saya dan saudara. Luar biasa kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami terima dan bersatu dengan tubuh kami, kuduskan dan layakkan kami, agar yang kami terima adalah berkat Tuhan, agar yang kami terima adalah anugerah keselamatan itu
yang tidak akan pernah lagi meninggalkan kami. Agar yang kami terima adalah kekuatan untuk mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Agar yang kami terima mujizat Tuhan dalam kehidupan ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Mari menaikkan syukurmu. Mari naikkan penyembahanmu, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah, kami percaya ada berkat spesial yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Tuhan sudah mengadakan pemulihan, melimpahkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami. Sekalipun di tengah-tengah segala kondisi yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kami percaya akan tetap melihat kesejahteraan yang Tuhan kerjakan. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bapa, berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu. Berkati juga umat-Mu yang menyaksikan. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami akan membawa korban kami, persembahan kami. Tuhan yang akan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bagi saudara yang akan membawa korban milik Tuhan, saudara boleh bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, di hadapan hadirat-Mu kami menyerahkan umat-Mu yang akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau yang akan membalas segala apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan karena mengasihi Tuhan. Mereka melakukan karena mau mentaati firman. Oleh sebab itu berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, pendidikan mereka, mata pencaharian mereka, keluar masuk mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Segala kebaikan sorga dicurahkan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bawa dan kembalikan milik-Mu korban syukur kami, dan juga membawa persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Kasih setiamu nyata bagiku.
persembahan kita, dan saya mengambil alih saja untuk pengumuman ini. Dan sepanjang minggu ini saudara-saudara, sebenarnya minggu depan kita pekan doa, ya, minggu depan sesuai dengan program kita. Tetapi karena satu dan lain hal maka kami majukan ke minggu ini. Nah, saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara bahwa memang di Kabupaten Luwu ini ada edaran dari Bupati untuk kegiatan kita ini dibatasi. Nah, saya perhatikan saudara-saudara, kita sudah memenuhi standar protokol kesehatan, saudara sudah memenuhinya, dan kita sudah jaga jarak dan menggunakan masker, dan 25% kapasitas ruangan itu dianjurkan oleh pemerintah. Nah, kita sudah memenuhi semua itu. Sekali lagi bahwa ibadah ini tidak dilarang. Ya, untuk Kabupaten Luwu ada surat edarannya, saya sudah kirimkan kepada saudara. Tidak dilarang tetapi dibatasi sesuai dengan kapasitas, ya, gedung untuk memuatnya. Nah, yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang pesta pernikahan dan lain sebagainya. Itu yang dilarang sampai tanggal 23. Nah, oleh sebab itu tadi pagi memang sempat kami berpikir bagaimana kelanjutan ibadah kita. Saya sempat telepon majelis, sempat telepon beberapa jemaat Tuhan, dan memberikan masukan yang sangat berguna sekali. Sejak tadi malam saya sudah minta masukan, dan tadi malam pun sampai jam berapa kami berhubungan lewat WA dengan pendeta-pendeta yang ada di Tumale ini. Dan memang sepertinya cuma kita yang beribadah seperti itu. Tetapi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kita tidak melanggar, karena aturannya memang tidak dilarang, boleh beribadah. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan sehingga ibadah ini kita bagi dua, ya. Saudara yang dari Belopa sampai gereja ini, saudara pagi ini, kemudian saudara yang dari gereja sampai ke Muladimeng sebentar sore jam 5. Jadi sekali lagi sebentar sore tetap jam 5. Nah, untuk kegiatan kita tetap doa, ya, pekan doa, karena yang hadir biasanya dalam doa itu tidak terlalu banyak, ya, paling 25 sampai 30 orang, dan ruangan kita sangat memadai, mencukupi. Maka kita akan mulai untuk pekan doa kita mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat. Ada doa di tempat ini jam 6 sore dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi sekali lagi sebentar, mulai hari Selasa itu sampai hari Jumat ada pekan doa di tempat ini. Doa puasa secara umum ditutup pada pukul 15.00 atau jam 3 sore di rumah masing-masing. Lalu kemudian malam hari Selasa sampai Jumat diadakan doa di gereja, dimulai pada pukul 18.00, dan kita akan memulainya tepat jam 18 dan berakhir jam 19, ya, 1 jam pertemuan itu. Doa hari terakhir hari Jumat disertai dengan pembakaran sampul doa atau amplop doa. Jadi saudara punya pergumulan, saudara boleh tuliskan seperti biasa di dalam sebuah amplop surat, dan kemudian kita akan bakar dan doakan bersama-sama. Diharapkan semua jemaat untuk ikut serta dalam minggu doa yang ketiga di tahun 2021 ini. Jadi pagi hari, ya, maksud saya jam 15, jam 3 sore itu kita sudah tutup doa puasa masing-masing di rumah saudara, dan malam harinya di tempat ini jam 6 sore, sore harinya maksud saya jam 6 itu kita doa di tempat ini. Jadi kita akan atur tempat doa itu saudara tidak mepet, dan memang seperti biasanya seperti itu, ya. Jadi kita bisa pakai semua ruangan ini untuk doa. Ya, saya harap kita bisa mengikutinya semuanya, saudara. Kita bawa pergumulan kita dalam doa. Nah, saudara boleh melihat jadwal-jadwal yang lain. Untuk hari Sabtu ada latihan di tempat ini jam 18.30, dan kemudian hari Minggu seperti biasa ada ibadah hari Minggu jam 9 dan kemudian jam 5 sore. Nah, kami akan rolling lagi, saudara. Kami akan rolling lagi. Mohon saudara ikuti, sebab bisa saja tiba-tiba Satgas datang dan melihat, wah, jangan sampai kita tidak memenuhi standar, ya. Nah, saya harapkan saudara mengikuti aturan ini untuk kesejahteraan kita semua, ya, untuk kebaikan kita. Puji Tuhan. Perubahan jadwal kegiatan jemaat tahun 2021, pertama, pekan minggu doa yang ketiga yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 17 Agustus itu dirubah ke tanggal 10 sampai 13 Agustus. Perubahan yang kedua, ibadah kedua pada hari Minggu yang sebelumnya jam 6 sore diubah ke jam 17 atau jam 5 sore. Dan yang perubahan yang ketiga adalah
KKR tanggal 16 Agustus 2021 dibatalkan karena keadaan yang belum kondusif. Jadi sekali lagi, KKR yang kita rencanakan tanggal 16 Agustus tahun 2021 itu kita batalkan dulu, kita undur sampai keadaan yang baik kembali, dan kembali pembicara yang sama kita akan undang, ya. Puji Tuhan. Saya kira itu saja penyampaian yang dapat kami sampaikan. Berdoa terus saudara, jaga kesehatan saudara, terapkan 5M, saudara keluar masuk saudara menggunakan masker, saudara cuci tangan, saudara jaga jarak saudara, mobilitas kita keluar kita kurangi kalau tidak terlalu penting, dan saudara harap tetap kita waspada, ya, jaga diri dan jaga orang lain. Hamba Tuhan Yoel sudah kembali ke Mamasa dalam rangka istirahat, ya, dan kita tidak tahu kapan beliau kembali, ya. Ini hamba Tuhan Yoel. Jadi saudara-saudara, COVID itu ada, ya. Saudara tetap jaga kesehatan saudara, ya. Puji Tuhan. Saya kira itu saja. Sekali lagi dari tempat ini saya sebagai gembala mengharapkan dan mengimbau semua jemaat Tuhan mendukung semua program pemerintah. Kita dukung apa yang diarahkan atau dianjurkan oleh pemerintah kita ikuti. Kita akan dengar dan kita akan patuhi. Saya kira itu saja. Saudara jangan lupa sebentar jam 5 sore masih ada ibadah kita yang kedua. Ya, saudara jangan lupa vaksin, ya. Saya harapkan saudara bisa vaksin, anak-anak di Pastori semua sudah selesai vaksin. Tetapi saya dengar kabar vaksin pertama habis, ya, diutamakan yang vaksin kedua. Jadi saudara vaksin, jangan takut saudara, ya. Yang vaksin itu untuk membantu kesehatan kita juga, ya. Saudara vaksin. Baik, saya kira itu saja penyampaian, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih saudara yang sudah menyaksikan juga melalui live stream ini. Kami memuji kebesaran-Mu, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengadakan peribadatan ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus memproteksi dan melindungi kami dari penyebaran virus corona yang Tuhan sedang izinkan terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di bangsa kami dan termasuk di daerah kami saat ini. Tuhan, kami berdoa mereka yang terpapar sakit ini, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan, Engkau bebaskan dari penyebaran virus corona. Engkau yang akan memberkati bangsa kami, memulihkan perekonomian kami, memulihkan pekerjaan di bangsa ini Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa dan kami rindu Tuhan, lawati bangsa kami Tuhan, biar melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di bangsa ini. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, lurah, camat, desa, sampai kepada mereka yang terendah dalam pemerintahan. Tuhan berkati, beri hikmat pada mereka untuk mereka dapat memimpin setiap tanggung jawab, setiap daerah yang dipercayakan pada mereka, dan dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka.
Terima kasih Bapa, berdoa bagi semua jemaat dalam pekerjaan usaha mereka. Tuhan berkati mereka. Sebagai apapun selama itu tidak menyimpang dari firman Tuhan, diberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Secara khusus berdoa bagi orang-orang tua kami yang tidak hadir Tuhan karena sakit. Baik kami berdoa buat Nenek Wiwi, kami berdoa buat Nepi Lemon suami istri. Mungkin ada umat-umatmu yang lain Tuhan yang tidak sempat hadir karena sakit. Dalam pemulihan kami berdoa kiranya Tuhan juga nyatakan pemulihan atas kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pelayanan di GPD Hosana Tumale ini sehingga banyak menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga di sepanjang minggu ini. Tuhan pagari dan lindungi kami. Kegiatan pekan doa kami juga kami mohon penyertaan Tuhan. Urapan-Mu ada di atas kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Bahkan proteksi dan lindungi kami Tuhan. Sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimulah hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya Tuhan. Mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu yang sudah lewat, Tuhan kiranya memberkati mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini. Mengucap syukur dan bersama katakan, amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Bapak terima kasih. Bapak